Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Fauzi Madin, NIM 1900001838 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. Fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Struktur elemen HTML. Pertama, head, berisi informasi yang ditujukan untuk browser, misal judul jendela, definisi style, dan lain-lain. 2. Body, berisi konten yang ditampilkan di halaman web. Struktur dokumen HTML. Pertama, HTML. 2. Head. 3. Title. Title ini berisi judul dari dokumen HTML tersebut. 4. Body. Di sini merupakan script yang nantinya akan ditampilkan di dalam halaman web tersebut. Teknik dasar HTML untuk pemula. HTML digunakan untuk menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. 2. Head, digunakan untuk menampilkan isi dokumen HTML. 3. Title, digunakan untuk membuat judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Tag B, digunakan untuk membuat paragraf. BR, digunakan untuk ganti baris. H1, digunakan untuk membuat judul sebuah web. H2, digunakan untuk membuat subjudul sebuah web. Misal di sini kita akan menampilkan teks menggunakan tag 1. Maka hasil dalam webnya seperti ini. Untuk ini kita menggunakan tag H2. Sedangkan teks yang ini dibuat dalam satu paragraf. Kita bisa menggunakan tag B. Dan ini kita gunakan tag BR. Tag B digunakan untuk mempertebal teks. Tag I digunakan untuk membuat teks tercetak miring. Tag U digunakan untuk membuat teks tercetak garis bawah. Misal untuk yang ini kita menggunakan teks B, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga yang ini B, I, maksud saya I. Hasilnya miring. Untuk U bergaris bawah. Dalam penggunaan tag ini kita bisa mencampurkan menjadi satu. Misal seperti ini, kita gunakan teks B dan I, maka hasilnya akan miring dan tebal. Untuk ini sama aja, cuma beda penempatan saja. Yang ini tebal, yang ini tebal, miring. Center digunakan untuk menampilkan teks dengan posisi horizontal. Font digunakan untuk merubah jenis, ukuran, dan warna teks. Parameter font, size, font, dan color. Misal kita akan membuat tulisan di tengah, misal ini menggunakan teks center, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau ini tidak menggunakan teks center atau biasa, bisa menggunakan paragraf. Untuk yang ini kita menggunakan tag font dengan size 1. Yang ini size 3 dan yang ini size 6. Untuk merubah bentuk atau font dari teks tersebut kita bisa menggunakan fetch, bisa Arial, Verdana, dan yang lain-lain. Hasilnya seperti ini. Bila kita ingin merubah warna dari teks tersebut, kita bisa menggunakan font color. Untuk mengambil kode ini kita bisa menggunakan color picker. Bisa cari aja di Google atau di mana, lalu masukkan kodenya dan hasilnya seperti ini. Tabel digunakan untuk membuat suatu data yang terdiri dari baris dan kolom. Caption digunakan untuk membuat judul dari tabel. TR digunakan untuk mendefinisikan baris pada tabel. Jadi terletak pada TR ini digunakan untuk memasukkan data-data. Misal kita membuat sebuah tabel
dengan border tebalnya 1, dengan caption atau judul tabel, caption tabel, hasilnya seperti ini. Misal kita membuat baris, maka kita gunakan teks tr, terus kita membuat kolom nih, kolom pertama menggunakan teks tadi, isinya baris kolom 1, tampilannya seperti ini. Misal membuat kolom lagi di sampingnya, tambahkan lagi teks tadi, terus di sampingnya lagi. Begitu juga seterusnya. Jika ingin ganti baris, kita bisa menggunakan teks, maksud saya teks tr, akan pindah baris, lalu kita masukkan dalam teks tadi atau membuat kolom dengan tulisan yang akan ditampilkan baris 2 kolom 1, hasilnya seperti ini. Begitu juga seterusnya. Bila kita ingin menggabungkan beberapa baris atau kolom, bisa menggunakan untuk menggabungkan kolom call span, masukkan berapa kolom yang akan kita gabungkan. Untuk menggabungkan baris kita menggunakan row span, sama aja. Untuk yang selanjutnya, image digunakan untuk menampilkan gambar. Misal kita mempunyai gambar dengan nama OD design JPG. Untuk file gambar kita masukkan ke satu file dengan file HTML tersebut. Misal image namanya design. Misal kita mau atur dari lebar, bisa menggunakan width, untuk tinggi bisa menggunakan height. Ini kurang ya, seharusnya ini px ada salah sedikit. Untuk selanjutnya itu gambar e-learning dengan format PNG, terus bisa juga dengan format GIF. Tag from digunakan untuk mendefinisikan form interaktif. Tag input digunakan untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan. Tag select digunakan untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Tag caption digunakan untuk mendefinisikan opsi pilihan pada menu select. Text area digunakan untuk input control from, untuk memasukkan teks lebih dari 1. Untuk hasil dari from seperti ini. Tag from dengan action masuk .php method post. File set digunakan untuk membuat garis lebih dari from tersebut. Kita menggunakan tag tabel biar lebih mudah untuk penempatannya. Misal nama dengan input tipe teks panjang 172px. Di baris, misal jenis kelamin, tipenya radio, 3 gamma, tipenya select dengan opsi Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian yang keempat itu biografi, kita menggunakan text area. Yang kelima submit, sub digunakan untuk mencetak teks tinggi atau pangkat, sub digunakan untuk mencetak teks rendah. Misalnya kita membuat X1 terletak di bawah, kita menggunakan X sub 1. Misal X2, X berarti X sub 2. Misal mau pangkat nih, X1 letak di bawah, 2-nya di atas, berarti kita pakai yang ini, X sub 1 kemudian sub 2. Begitu juga selanjutnya. Tag HR digunakan untuk membentuk garis pemisah mendatar seperti ini. Garisnya seperti ini hasilnya. Tag hreflang digunakan untuk mengarahkan atau mengalihkan menuju suatu link. Name digunakan untuk membuat link bagian tertentu. Misal nih, kita membuat teks ini, jika dipencet maka akan menuju ke halaman ini dengan nama HTML2. Maka formatnya seperti ini, arrive, halaman tujuan, terus teks yang akan kita pencet. Untuk yang bawah ini bagian bawah,
Maka jika kita pencet teks ini, kita akan menuju ke bagian ini. Kita bisa menggunakan name untuk membuat suatu link di dalam satu halaman. Tag frame set digunakan untuk membagi isi jendela web browser menjadi beberapa bagian. Frame digunakan untuk mendefinisikan form yang terdapat dalam frame set. Misal kita membuat frame, menggunakan frame set. Nah, frame dengan halaman frame 1 HTML. Jadi untuk yang merah ini berisi halaman dari frame 1 HTML. Saya membuat lagi tag frame set, kemudian frame dengan isi frame 2 HTML ini, dan frame 3 HTML untuk yang ini. Kelebihan dan kelemahan HTML. Kelebihan: dapat dicicipi bahasa pemrograman lainnya, dapat dibuat menggunakan berbagai platform, bersifat fleksibel. Kelemahan: tidak bisa berdiri sendiri sebagai bahasa pemrograman web. Pengguna tag yang lebih banyak, versi HTML baru belum tentu bisa dijalankan semua browser. Friends, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.